Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua istilah teknologi informasi, yaitu backend dan third party. Kita langsung mulai saja. Apa itu backend? Backend adalah program atau sistem yang berada di balik layar yang menopang semua fitur yang terdapat pada bagian front-end agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Unsur-unsur back-end antara lain, yang pertama adalah server, merupakan tempat menyimpan aplikasi dan database. Lalu yang kedua, database, fungsinya adalah untuk menyimpan data. Lalu yang terakhir ada application, atau aplikasi, berfungsi sebagai penerima request yang dikirim dari front-end, lalu mengirimkan dan mengolah request tersebut ke database, untuk pada akhirnya menghasilkan informasi yang akan dikirimkan kembali ke front-end. Kurang lebih seperti itu. Lalu apa itu third party? Third party adalah program di luar back-end atau sistem yang membantu kinerja back-end dalam memproses beberapa fungsi yang tidak mungkin dilakukan oleh back-end. Contoh, payment gateway dan cloud server. Untuk payment gateway sendiri, misalnya dalam hal menentukan apakah si customer sudah membayar atau belum, itu tidak bisa dilakukan oleh backend. Karena dalam prakteknya, itu semua dilakukan oleh pihak-pihak atau sistem yang terdapat di luar backend. Contohnya adalah perbankan, misalnya seperti itu. Lalu untuk cloud server itu bisa digunakan sebagai media penyimpanan untuk gambar atau video misalnya. Gambar dan video sendiri merupakan suatu hal yang bisa membutuhkan tempat penyimpanan yang sangat besar. Apabila kapasitas penyimpanan yang terdapat di dalam backend tidak memungkinkan untuk menyimpan semuanya itu, maka file-file tersebut dapat disimpan di cloud server yang punya kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Jadi itu adalah contoh third party. Lalu yang berikutnya, ini ada contoh proses yang terjadi dalam pencarian barang di toko online misalnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi pertama, front end mengirimkan request ke gateway. Dari gateway, request tersebut diteruskan ke back end untuk kemudian diolah dan diproses sehingga menghasilkan informasi yang kemudian dikirimkan kembali kepada front-end melalui gateway. Alasan kenapa tidak boleh ada komunikasi langsung antara front-end dan back-end itu sudah dijelaskan pada video yang sebelumnya. Lalu ada lagi contoh tentang pembayaran di toko online. Kurang lebih seperti ini. Dari front-end mengirimkan data pembayaran ke back-end melalui gateway. Seperti itu. Nah, karena back-end tidak bisa memproses dan menentukan apakah data pembayaran tersebut valid atau tidak, karena berhubungan dengan pihak luar atau pihak third party, maka data pembayaran tersebut dikirimkan ke third party berupa payment gateway, misalnya perbankan. Lalu dari third party tersebut mengirimkan respon atau mengirimkan data apakah pembayaran tersebut valid atau tidak. Lalu dikirimkan kembali ke gateway dan dari gateway diteruskan ke front end seperti itu. Jadi itu adalah contoh penggunaan back end dan third party dalam toko online misalnya. Dan untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan bahas di video kita yang selanjutnya. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda untuk menyaksikan video ini. Apabila Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan subscribe. Terima kasih.